misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dalam acara Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita juga sekaligus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita panjatkan dan kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokus Islami pada kesempatan ini akan diisi oleh Ikatan Keluarga Besar PPSP IKIP Makassar Angkatan 1982. Tadi kita sudah mendengarkan salawat Nabi yang juga diantarkan oleh kakak-kakak kami dari IKB PPSP IKIP Ujung Pandang Angkatan 1982. Dan Fokus Islami kali ini akan diisi oleh tausiah dengan judul Strategi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap sehat, yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Nur Bahri Nur MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum teman-teman keluarga besar PPSP IKIP Makassar. Kalau kita membaca sejarah Nabi dan juga sunnah Nabi, maka banyak hal dan banyak sunnah yang ditebarkan dan juga di-share oleh beberapa media atau sumber-sumber berita tentang religiusitas Nabi, utamanya bagaimana agar kita semua bisa sehat. Karena sehat dapat membuat kita bahagia, sehat bisa membuat kita panjang umur. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW agar beliau tetap sehat, kita persilahkan saja langsung Ustaz Bapak Dr. Haji Nur Bahri Nur MSI. Kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan TVRI dan hadirin sekalian yang sama berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal izzah wa an'amana aidan bi ni'mati sihhati wa quwwati wal afiyah alladzi arsala rasulahu
bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Bagi pirsawan yang punya kesempatan silahkan buka Androidnya surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallah katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri teladan yang dalam bentuk yang kita ketahui adalah sebagai uswah. Kalau dalam bahasa sastranya adalah dia imitasi, dia adalah panutan, dia adalah semacam referensi kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah membuat dalam sebuah ayat Al-Ahzab ayat 21 ini bahwa sungguh pada diri Rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa uswatun hasanah ini adalah kepada mereka yang mengikuti millah beliau, yang akan mungkin bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Maka kita ikuti bagaimana perilaku Rasulullah. Jadi di dalam aktivitas termasuk syariah, akidah, muamalah, jihad, dan termasuk dalam hal ini adalah kesehatan. Nah, mudah-mudahan sempat saya uraikan semuanya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kiat Rasulullah, aktivitas Rasulullah, atau yang melekat pada diri Rasulullah itu ada 8 aktivitas ini di mana ada pada diri Rasulullah. Untuk apa? Untuk sehat. Dan sehat itu pemirsa, dalam Undang-Undang Kesehatan dari tahun 2009 itu yang terakhir, bahkan 2016 yang terakhir. Sebelumnya adalah Undang-Undang 1960 yang mengatakan sehat itu adalah terjadinya sesuatu aktivitas yang normal pada fisik dan bukan hanya bebas dari penyakit saja. Ini masih dalam bentuk sangat kecil. Terakhir dikatakan bahwa sehat itu adalah sehat jasmani, sehat rohani, kemudian dia memiliki kemampuan sehat sosial dan ekonomi. Hanya sampai di situ. Tapi setelah saya menghimpun, saya kaitkan dengan agama, maka ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang ada di mana saja berada, yakinilah sehat itu ada 5. Yang saya beri label panca sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat ekonomi, dan sehat spiritual. Yang mana itu sehat jasmani adalah semua aktivitas yang ada pada diri kita itu berfungsi normal. Mata untuk melihat, telinga mendengar, dan semuanya berfungsi normal, itu namanya orang sehat. Sedangkan rohani, kesehatan itu adalah sehat pada diri sendiri, yang mana dipadukan dengan jasmani, orangnya kelihatan baik, orangnya kelihatan sempurna dalam aktivitas, tidak suka marah, tidak dengki, dan sebagainya. Itu dia rohaninya. Nah, sekarang apa itu sehat sosial? Ibu-ibu biasanya banyak yang tidak sosial terhadap mereka, keluar dari LP atau memakai tato. Bertemu ibu-ibu itu pasti minggir. Artinya dia tidak sehat untuk sosial. Karena ada sesuatu yang ada pada dirinya. Kelihatan pakaiannya, jangan. Anak-anak mungkin lari, ibu-ibu mungkin minggir. Itu artinya mereka tidak sehat sosial. Badannya bagus, rohaninya bagus, diterima semua orang, tapi dia suka minta-minta.
pergi dari dunia, itu namanya tidak sehat ekonomi. Jadi Rasulullah bersabda, al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Ini 4. Jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Orangnya kelumanyang, orangnya kaya dan sebagainya. Tapi tidak sembayang, tidak keluarkan zakat, berarti dia tidak sehat. Spiritual. 5-5-nya kalau dilakukan, insya Allah kita akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Saya kembali kepada topik. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang? Saya hanya memberikan 1 sampai 8. Saya mencoba uraikan secara singkat karena waktu. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bangun sebelum masuk waktu subuh. Bagi ibu-ibu pemirsa yang sudah lansia, dalam ilmu kesehatan, sebaiknya orang-orang lansia itu atau mungkin termasuk muda tidur pada waktu jam 10 malam karena biasanya terbangun jam 2 atau jam 3 subuh. Kenapa? Rupanya dari ilmu kesehatan luar biasa. Bahwa setelah kita tidur jam 10, hati kita, hepar kita ini akan berfungsi optimal untuk segala fungsinya. Fungsi optimal hepar ini hanya banyak sekali, tidak bisa disebut. Kurang lebih 500-an fungsi hepar. Kalau jantung fungsinya cuma 1, memompa darah. Memompa darah, masuk jantung, keluar jantung, masuk lagi. Itu saya kerjanya. Dan tidak pernah jantung ini tidur. Kalau ginjal kita fungsinya 2. Masuk darah dicuci, kemudian sisa-sisa racunnya dibuang melalui urin dan melalui pembuangan. Tapi hepar itu 500 lebih, kurang lebih 500 fungsinya. Hebatnya ya ciptaan Allah ini, walaupun 1/5 daripada hepar ini yang bagus, fungsinya sama dengan kalau dia utuh 1/5. Dan optimal kerjanya hepar itu pada waktu kita tidur jam 10 sampai jam 2 malam. Sesudah itu dia sudah mulai normal kembali. Makanya kalau Rasulullah bangun jam 2, kita bangun jam 2 malam, kita sudah dalam keadaan segar, mengambil wudhu dan sebagainya. Lain kali lagi saya akan memberikan apa makna wudhu, apa bacaannya, dan ada kaitannya dengan kesehatan. Tapi yang kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bangun sesudah salat subuh, tapi dia bangun sebelum salat subuh. Kenapa? Orang yang bangun sebelum sholat subuh punya kesempatan banyak untuk persiapan sholat. Kalau ibu-ibu mungkin persiapan buat ya nasi goreng atau buat kopi, sarapan pagi buat bapak. Kalau anak-anak mungkin persiapan sekolahnya. Ibu-ibu tidak perlu lagi siap, nanti anak-anak bangun baru setrika. Sebelum sholat subuh sudah mungkin disiapkan atau mungkin malamnya. Persiapan yang pertama. Yang kedua, orang yang bangun subuh dan apabila dia melakukan aktivitas, dia dengar azan atau sebelum azan, dia sudah bersiap untuk berangkat ke masjid. Bapak-bapak, pemirsa yang laki-laki, hadis Rasulullah yang sahih, siapa yang mendengarkan azan, laki-laki Pak ya, dan dia tidak memperkenankan, dia sholat sendiri di rumah, boleh dikatakan tidak ada sholat baginya. Kenapa? Orang mengambil wudhu dengan baik, setiap langkah kaki menuju ke masjid akan menggugurkan 1 dosa dan mengangkat 1 kebaikan. Tapi jangan juga dari rumah ke masjid bolak-balik supaya dosanya. Tidak seperti itu. Yang normal-normal saja. Ya. Yang kedua, kalau kita sudah sampai di masjid, kita juga harus dalam bentuk yang selalu berzikir semuanya, karena kita sudah tenang dari malam, tenang dari subuh, sehingga ketenangan itu bermunajat kepada Allah. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan berlebihan, ya. Bahkan Rasulullah bersabda, nahnu qaumin la na'kulu hatta naju. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar. Nah, jadi ibu-ibu walaupun di dapur jangan cemilannya banyak. Istilahnya mau coba-coba. Nah, coba ngasan. Jadi kalau coba air, teh atau kopi
satu gelas, dicobanya satu sendok. Kalau satu cerek, jangan dicoba satu gelas. Kalau ember, jangan dicoba satu cerek. Tetap satu gelas, satu cerek, satu ember, tetap sedikit saja yang namanya dicoba. Karena itu, orang yang Rasulullah mengatakan tidak makan sebelum lapar. Dan wa iza aqala, dan apabila makan tidaklah yusrifu, tidak tusrifu berlebihan. Sampai Rasulullah bersabda, makanlah kamu dengan 3 bahagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Dan Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali, dia katakan Allah itu senang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, tetapi tidak senang kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang mana namanya berlebihan? Bukan hanya makanan, tapi berlebihan di dalam berpakaian, berlebihan di dalam berteriak, menyanyi, dan sebagainya. Para pemirsa sekalian, kenapa Rasulullah jarang sakit? Karena yang ketiga adalah tidak pernah marah. Nah, ini agak susah. Tidak pernah marah. Saya berikan ya, silahkan dijawab kalau ada menjawab. Ada orang lama baru marah. Tapi kalau dia marah, lama baru moleh. Ya, lama baru pulih ya. Ada orang cepat marah, cepat juga moleh, cepat pulih, cepat baikan. 2. Yang ketiga, ada orang cepat marah, tapi lama baru mau pulih, baru baik. Yang keempat, lama baru marah, tapi begitu dia marah cepat baikan. Yang mana ibu dan pemirsa yang pilih? Yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang ke 1, kedua, atau yang mana ya? Yang keempat. Bagus. Lama baru marah. Begitu marah cepat baikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, Al-Qadimin al-Gaidah. Jangan kamu marah. Jadi biarlah lama baru marah tetap juga marah. Apalagi kalau cepat marah. Dan apa yang terjadi setelah Al-Qadimin al-Gaidah? Sifat Rasulullah adalah penuh pemaaf. Wal afina anin nas, yaitu memaafkan kepada manusia. Ada 5 cara Rasulullah itu memberikan kamu lo memaafkan. Pertama, memaafkan orang yang datang minta maaf. Tabe kereng, tabe puang. Kayak pemoporang. Iya nak, pemoporang kok. Apalagi sekarang sudah ada ya. Pemur, tapi dalam itu tan lebang. Saya tidak maafkan karena batemu kau janji kak, tapi lenton jimu jojo. Hati-hati dengan ini ya. Sudah baku maaf. Sampainya ada anak mengatakan damai tapi gersang. Duduk sama-sama, tetapi tidak maaf bahasa Bugisnya papada kaluku si bola tas si lelewai. Seperti kelapa itu kan bertandan-tandan kan, tapi tidak ada kelapa yang satu memindahkan akhirnya kelapa yang lain. Ini namanya duduk sama-sama tapi tidak baku omong. Damai tapi gersang. Yang kedua, memaafkan orang yang tidak datang minta maaf. Weh, hebatnya. Dia tompa adik, dia tompa salah, berona, tidak mau datang minta maaf. Tapi Rasulullah maafkan mereka. Begitu kau maafkan dia, kau tidak ada di dalam hatimu sesuatu. Mungkin ada sama dia, tapi itu urusannya. Yang ketiga, ini lebih hebat lagi. Tidak mau datang minta maaf, tidak mau memaafkan. Apa lagi? Nah, tahan maafnya. Dia tidak mau kasih kita maaf. Luar biasa. Jadi tidak datang minta maaf, tidak juga memaafkan, dan tahan. Dia tidak mau maafkan kita. Ya. Apalagi kalau yang keempat, dia mau Tommy Ade, tidak mau datang minta maaf. Dia Tommy Ade yang salah, tidak mau memaafkan. Dia Tommy Ade yang salah, juga menahan. Bombe ki lagi, weh. Tahu itu bombe ibu? Ibarat batu kalau dibuang ke kolam, batu itu muncul, ya. Bahasa apa itu? Ya, apakah dia melayang atau tenggelam?
Jangan biarkan orang yang bombek Ki itu hatinya tenggelam. Angkat dia, baru tetesi. Lama-lama kalau ditetesi, tes sok bolok tonji itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita tetesi? Panggil orang yang dia segani untuk datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang Ki Puang ya, duduk Ki. Kenapa tuh saya kau bawa lagi? Nah. Belum juga, panggil Ki Pak Camat. Kalau Pak Camat tidak bisa, panggil Ki Wali Kota. Jagona. Belum juga dibawa, panggil Ki Jokowi. Panggil Ki Mulyono. Ya, Mulyono. Baiklah, kalau begitu, inilah 4. Bagaimana caranya supaya bisa meredam kemarahan? Nah, tunggu, inilah 4. 4 ini nabombeki. Tapi sambungan ayat tadi luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai orang-orang yang muhsin. Siapa itu orang yang muhsin dalam ayat ini? Adalah orang yang membalas kebaikan terhadap orang yang jahat kepadanya. Luar biasa. Ada agama apa lagi yang lebih hebat dari agama tak? Karena itulah pelajarilah. Ini baru satu ayat. Surah Ali Imran ayat 134. Masih ada lagi sambungannya, ya, bahwa apabila mereka itu telah berbuat itu, sakarullah, silahkan baca. Ibu Eri, dia katakan bagaimana orang yang kita sudah marah, meredam marah, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada Rasulullah. Yang pertama, marah itu adalah apa itu, Bu? Adalah dominasi apa itu marah? Dominasi setan. Oleh karena itu, supaya kita tidak marah atau kita tidak datang yang namanya, maka kita siram setan itu dengan air. Tapi jangan kita marah baru pergi mandi. Yang pertama, ambil ke air wudu. Nah, sesudah kita ambil air wudu, apa yang kita baca, pemirsa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu ambil wudu. Yang kedua, pertanyaannya, Prof. Eri, apa yang kita lakukan kalau kita marah berdiri? Duduk Ki. Kalau kita tidak bisa duduk masih marah, baring Ki. Kalau masih marah Ki, ambil Ki air wudu. Kalau masih marah Ki, hamparkan sajadah. Salat sunat Ki. Kalau masih marah Ki, pemarah mentong itu orang. Tak lewat, mulai dari berdiri, duduk, tidur, ambil wudu segala, masih juga marah, pemarah mentong, ya. Padahal Rasul mengatakan siram dia dengan air wudu. Yang ketiga adalah kita mengingat kepada Allah. Apa yang kita lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa yang kita lakukan? Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Atau tidak bisa, astagfirullah. Itu akan redam itu marah. Yang keempat, apabila kita marah, bagaimana caranya untuk ini mengingat kepada Allah? Selain wudu tadi, apa? Diam Ki. Tapi ada orang kadang marah tapi diam. Masuk ke dalam itu, diam Ki. Makanya kalau ibu, ada gambar tidak suara. Kalau bapak marah, jangan Ki tambahi marahnya. Diam Ki. Bapak juga, pemirsa, kalau istri, ibu itu marah, jangan juga kita tambahi. Memang terjadi apa di rumah? Pasar. Di sana teriak, di sini teriak. Tapi jangan juga ibu diam karena marah, kita juga diam. Itu jadi apa? Kuburan. Ya, kalau ibu marah diam, kita ya baca astagfirullah. Astagfirullah. Walaupun tidak ditujukan, dia juga mulai ingat, astagfirullah, saya lagi kenapa marah sama bapak ini. Kalau memang masih tidak bisa, Bu Eri, ambil Ki Al-Quran, baca Ki. Baru bertauzu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah mulai hilang marah kita. Dan yang terakhir, kalau kita tidak baca Al-Quran, ingatlah bahwa ketika siapa yang berusaha menahan marahnya,
padahal dia mampu meluapkannya. Maka hadis oleh riwayat Abu Daud, dia katakan nanti di hari kemudian seluruh makhluk sudah ada, orang yang menahan amarahnya tadi dipanggil. Jadi 2 kali kita tahan marah, 2 bidadari. 3 kali 3 bidadari, luar biasa. Ini hadis riwayat Abu Daud dari Imam Tirmizi. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada pada posisi selalu melakukan aktivitas, yaitu dia selalu jaga kebersihan. Nah, kebersihan itu bukan hanya kebersihan lahiriah. Ingat, Agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, hidup ini, jagalah hati, jangan kau pergi, jagalah hati, karunia ilahi. Inna fil jasadi mudghah, iza salahat fasalahat amali kulluhu, wa iza fasadat amali kulluhu. Ketahuilah, di dalam diri kamu, sabda Rasulullah, ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, insya Allah semua aktivitasmu termasuk mukamu juga akan baik. Dan kalau daging itu jelek, matamu jelek, hidungmu jelek, semuanya jelek. Ketahuilah, dia itu adalah qalbu, dia itu adalah hati. Jadi kalau kita selalu, bagaimana caranya? Masuk telinga kanan, kalau ada kabar jangan keluarkan telinga kiri, apalagi keluar di mulut. Ta'amma malibu-libu, napa tajam banget malibu-libu. Kita telan bulat-bulat, biar suami, biar anak, tetangga tidak boleh tahu. Baru kita buang jauh-jauh. Orang yang berikan kita kabar juga dia tidak tahu. Apalagi orang lain yang kita tidak kabari. Buang. Dan ada lagi satu. Rasulullah bersabda, akan datang nanti seorang calon penduduk surga. Sahabat bilang, nah enjo, siapa ini? Datang kasihan orang pakaian biasa, dia pegang sandal bututnya yang masih menetes-menetes air wudunya. Besok lagi dikatakan orang yang sama lagi. 3 hari besoknya lagi akan datang calon penghuni surga. Ini orang lagi. Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya Umar. Kita tahu Umar bin Khattab kan orangnya itu tidak diam, pokoknya kalau ada satu dia ini. Anaknya juga turunannya seperti itu. Dia ikuti. Dia melihat ada yang bikin ini orang. Singkatnya, dia nginap 3 malam di rumahnya. Setiap bangun subuh, dia intip. Apa yang dibikin ini orang? Padahal itu orang cuma ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, mengaji, baru pergi. 3 malam berturut-turut tidak ada bikin. Paginya disampaikan, saya pamit dulu pulang Pak. Dia kenapa? Saya buka rahasia. Rasulullah mengatakan kita itu calon penghuni surga. Apakah sebenarnya yang kita bikin? Ya, itu yang kau lihat setiap subuh kan kau intip saya di tahu jo. Itu yang saya lihat. Manamamu 2 rakanji mingka minan nung. Istiqomah biar 2 rakaat tetapi itu terus yang dilakukan, selalu dilakukan. Oh itu ji. Tapi bagaimana? Saya berpuluh-puluh rakaat. Bagaimana? Baru saya dikatakan ini. Baru sampai di pintu rumah. Dul. Sini dulu. Iya ada apa? Tapi ada yang kau tidak lihat. Apa itu? Saya tidak tidur sebelum saya memaafkan istri saya. Kalau istri sebelum saya maafkan suami saya. Saya tidak tidur sebelum memaafkan kedua orang tua saya. Sebelum memaafkan mertua saya. Saya belum tidur sebelum memaafkan anak-anak saya. Saya belum tidur sebelum memaafkan sepupu saya. Semua orang keluarga saya. Ada 5 cara sehat. Jadi yang harus kita miliki. Sehat jasmani, sehat rohani. Iya. Kemudian sehat sosial. ekonomi, sehat sosial, dan sehat spiritual. Iya. Yang mana yang paling utama Ustaz? Nah, istilahnya paling utama yang itu, paling penting itu kan rohani tinggal di jasmani. Iya. Spiritual itu ada di jasmani, di rohani, ya. Itu paling utama berada di jasmani. Kemudian sosial itu juga ada pada bahasa tubuh kita, dan ekonomi juga adalah makna semuanya. Jadi memang paling utama itu bahasa badan kita, dan memang luar biasa badan ini. Begitu indahnya. Mohon maaf,
Kalau ada yang mau tanya dokter, panjang sekali ceritanya. Satu saja yang mau dicerita ini dokter ya. Ini kulit ini saja. Ya, berlapis-lapis ini kulit. Tapi setiap lapisan ada dia punya makna. Bahkan kalau terkupas ada lagi maknanya. Sampai ada seorang ahli kulit di mana di Eropa, dia baca itu hadis yang mengatakan orang yang masuk ke dalam neraka kulitnya akan terbakar dan hangus, tapi Allah memberikan lagi kulit yang baru, terbakar lagi dan kulit yang baru. Dia masuk Islam. Maksudnya begitu indahnya agama ini, apapun yang rusak diperbaharui, tapi hanya karena dosanya, makanya terjadi lagi yang begitu. Akhirnya dokter moderator menanyakan bagaimana dari yang 5. Sebenarnya semuanya harus kita sehat, tapi yang utama adalah jasmani, barulah rohani, barulah semua orang terima kepada kita, barulah sosial. Dan spiritual itu kan tidak bisa dilihat pandangan mata. Spiritual itu bisa tersembunyi. Bahkan Rasulullah sabda, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, jangan diketahui. Artinya tidak perlu diketahui orang, dan tidak perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan sedekah kemudian dia gembar-gemborkan bagaikan pasir di atas batu yang licin. Karena dia sampaikan kepada orang, datang hujan yang lebat, maka tinggallah batu yang licin. Di hari kemudian, ya Allah, saya telah memberikan ini, saya telah memberikan. Dia bilang, kan mau jako dipuji, kepujian jako, kau terima di dunia, tidak ada yang kau bawa ke akhirat. Itu artinya, jangan bilang-bilang itu kalau ada yang kita berikan. Sering saya sampaikan di masjid, tapi datang itu pengurus masjid, tabe ustaz, tidak biasa mereka itu tanya, sampai jika ini saya punya amplop, kenapa tidak diumumkan? Saya bilang, bolehlah diumumkan, tapi jangan umumkan namanya. Nah, makanya banyak orang masukkan hamba Allah. Tapi yang saya lihat hamba Allah 100.000 ji, hamba Allah 50.000 ji, kalau 1 juta disebut namanya. Ya, apa saja, mari kita kembalikan kepada Allah. Kita ikhlas dan jangan mau dipuji. Ya itu. Kemudian yang ketujuh, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu positive thinking. Weh, ini bahaya. Apa yang dia lihat selalu positif. Kita lihat alhamdulillah, luar biasa. Jangan semua itu kepo. Tahu itu kepo? Apakah itu bahasa Makassarnya itu kepo? Yang saya tahu itu bahasa Enrekang. Ada orang Enrekang enggak? Naleke ngasam. Semua, pokoknya semua di apa? Semua itu dikomentari, semua dikomentari. Kepo, Ustaz, rasa ingin tahu yang lebih banyak. Ya itu, semua dikomentari biar sampai kepo. Mesti kita jangan kipian. Allah, kenapa mi beda begitu? Biasanya yang paling kepo siapa itu? Bukan bapak-bapak. Mohon maaf, bukan karena saya bapak. Kepo itu, kalau ada orang jalan mulai dari ujung rambut dilihat, tidak cocok gitu. Dia punya kudung merah, baru bajunya itu kuning. Nah, ada mahasiswaku dulu begitu. Terus ketawa dan itu datang ustaz. Siapa? Itu ada datang kompo. Bilang, apa itu kompo? Kombinasi pongoro. Tunggu dulu. Dengar kau dulu baik-baik. Sini kau dulu nak, sini kau dulu. Kenapa kita pakai kudung merah, baju kuning? Dia bilang, saya katanya dari Bulukumba. Saya dari Bulukumba, saya datang ke tempat kosku. Saya mau ikuti pengajian karena saya tahu. Tapi kuncinya di bawah temanku. Nah saya pakai begini, daripada saya ambil saja apa yang ada di jemuran. Saya pakai itu, saya datang. Coba, kalau kita tidak kepo, nah dia kasih yang benar. Ya, cuma kita yang kepo. Dosa mekik lagi. Nah makanya lihatlah, barangkali kasih begitu, barangkali. Pokoknya ambillah yang Rasulullah selalu berpositif thinking. Pernah satu saat ada seorang yang datang ya, diburu oleh orang. Waktu diburu, Rasulullah pikir mana yang salah, yang bawa parang itu yang memburu atau yang salah yang diburu, ya. Akhirnya dia pikir, wah kalau begini, dia putar badan. Tadinya menghadap ke sana, dia putar menghadap begini. Lari itu orang yang diburu, datang mau bawa parang. Dia bilang, karena dia tidak kenal, kau lihat
Tadi, kau lihat tadi, ada orang yang lari sini bilang, selama saya berdiri begini, tidak ada orang yang saya lihat. Karena dia sudah menghadap ke sana kan. Kalau dia menghadap begini, bohong nih. Menghadap ke sana berarti, dia bilang, nah dia lewat di sini tadi. Ya, selama saya berdiri begini, saya tidak lihat. Dia tidak bohong. Ya, kecuali kalau kita bilang, dia itu bohong-bohong, padahal dia menghadap lain. Karena Rasulullah SAW, kalau bicara dengan orang, tidak pernah bicaranya itu menyamping. Dia menghadapkan mukanya, dia menghadapkan begini. Oleh karena itu, selalu berpositif thinking dan selalu mengambil sesuatu yang baik. Pernah suatu saat Rasulullah datang, ya, didatangi oleh seorang yang namanya Datsur. Datsur itu dia angkat pedang. Siapa yang akan melindungi engkau? Rasulullah, Allah. Gemetar Datsur, jatuh pedangnya, diambil Rasulullah SAW. Sekarang saya bertanya, siapa yang akan lindungi kamu? Gemetar dia, bilang, kiap pemupuran kodong. Apa yang terjadi? Dia masuk Islam hanya karena mendengar nama Allah. Dia tidak pernah dengar nama Allah. Karena Rasulullah itu selalu positif dalam berpikir. Tidak mungkin dia akan penggal orang yang tadinya mengancam dia, tapi dia ketawa. Orang yang ihsan membalas kebaikan terhadap orang yang berbuat jahat kepadanya. Yang terakhir adalah ada di dalam Al-Quran itu bahasa-bahasa yang positive thinking dan selalu kita kenal. Ada 6 bahasa dalam Al-Quran. Ada namanya kaulan maisura, kaulan baliga, kaulan sadida, kaulan karima, ya, kaulan layyina. Hadirin pemirsa, baik yang ada di studio ini maupun pemirsa yang berada di luar studio. Dan selanjutnya kita memasuki acara tanya jawab di dalam studio. Kakak-kakak atau adik-adik yang ingin bertanya silahkan memperkenalkan diri dan mohon pertanyaannya yang singkat dan jelas. Saya Astiani Rahmi dari PPSP Angkatan 82. Sungguh mendengar kisah-kisah hidup dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena membuat saya terharu, saking betul-betul menjadi panutan buat kita. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, yaitu karena sehat, kalau Allah lebih menyukai Muslim yang sehat, karena dengan sehat kita bisa beribadah lebih baik, kemudian kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dengan lebih baik lagi. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah kiat-kiat hidup sehat dari Rasulullah, yaitu pola makan. Karena biar bagaimanapun pola makan itu adalah salah satu kunci untuk menuju kesehatan kita. Nah, makanan-makanan apa saja yang bisa menjadi contoh untuk kita yang ada saat ini dengan apa yang dimakan oleh Rasulullah di zaman beliau masih hidup. Sekiranya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada 3 penanya Ustaz, jadi saya persilahkan yang kedua Ibu Yanti. Pak Ustaz, saya mendengarkan tadi itu ada bagaimana jika ada satu daging di dalam diri kita ya, apa kolbu, hati, ya penyakit, kemudian sampai pada iman itu atau sakitnya hati, misalnya hasut, dengki, iri dan lain-lain itu Ustadz, bagaimana Ustadz menghindarinya, bagaimana amalannya, karena kalau kita rasakan itulah yang paling sulit di dalam diri. Walaupun kita mungkin sholat, mungkin ada yang salah gitu ya, apa amalannya gitu Ustadz itu. Terima kasih. Silahkan yang lain, masih ada? Ada satu. Baik. Saya Asnawati Madamin dari Angkatan 86. Mendengar tadi uraian dari Ustadz, tergerak hati saya untuk bertanya, bagaimana cara menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kebersihan. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, Baik. silakan. Penanya pertama,
di Arab Saudi itu tidak ada nasi, yang ada adalah gandum. Jadi Rasulullah juga mengkonsumsi gandum, bukan rais, bukan nasi. Tetapi yang paling banyak di Saudi Arabia itu adalah kurma. Dan kurma itu adalah salah satu buah dari sorga. Ada 7 buah dari sorga, Bu. Pertama adalah kurma. Kedua adalah buah zaitun, ya boleh. Yang ketiga buah tin, zaitun. Yang keempat adalah buah delima. Yang kelima itu adalah pisang. Pisang itu adalah, kemudian yang keenam itu adalah buah delima sudah, labu itu. Dan yang terakhir, saya lupa yang terakhir, ada 7 ya. Jadi mulai dari kurma, delima, tin, zaitun, pisang, labu, anggur, betul. Terima kasih Bu, anggur. Itu yang banyak di Saudi Arabia itu. Jadi beliau itu lebih banyak makan buah-buahan ketimbang makan gandum. Kalau kita lain, dilupa itu buah-buahan, yang penting nasi. Ya, baru nasi itu biasanya anak muda itu nasinya adalah nasi cakar ayam. Dibawanya dulu ayam, baru ditutupi nasi, di atasnya nasi, ayam lagi. Nah, terus Bang Gopon begini, bilang, kenapa banyak begitu nak? Dia cuma senyum, dia bilang sesuai bobot. Nah, jadi itu Bu, kebanyakan memang buah-buahan yang dari 7 itu dikonsumsi, kurma dan sebagainya. Jadi berarti kita harus kurangi makan nasi, Ibu. Ya, jadi dan yang kedua memang nasi itu akan meningkatkan kadar gula darah karena dia itu sangat, begitu kita makan dia punya gula ya. Kalau dia namanya glukose itu kalau dari nasi. Tapi kalau dari buah-buahan manis juga tapi namanya fruktose. Tidak sama kalau dari glukose ya. Jadi barangkali Ibu menanya itulah. Dan yang kedua tadi adalah makan sebelum makan kalau dia lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baru berhenti. Makanya kalau kita ke Saudi Arabia itu jangan lalu pergi ke masjid baru kita matinggoro. Tidak disuka itu orang Arab. Ini orang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kedua, yang Ibu tanyakan tadi adalah hati. Sebenarnya ada pendapat terakhir para dokter. Yang disebut tadi itu daging oleh dokter dan seluruh dunia sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah jantung. Daging itu jantung. Kalau jantung kita bagus, insya Allah semuanya bagus. Tapi kalau jantung kita yang sakit, tidak ada lagi, semuanya akan sakit. Itu oleh dokter. Kemudian kalau hati yang tadi, kalbu itu memang ada 2. Kalbu dalam bentuk hepar ini yang tadi 500 fungsinya, dan kalbu dalam bentuk hati. Hati yang memang Allah berikan di dalam surah, ya Ibu baca nanti surat Asy-Syams. Nah, di situ ayat 7 Allah memberikan begini, ya. Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili was samai wa ma wanaha wal ardi. Kemudian yang ketujuh, wa nafsin wa ma sawaha. Sungguh diri an-nafs ini telah disempurnakan oleh Allah. Bagaimana Allah menyempurnakan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diilhamilah 2 kutub. Kutub fujur dan kutub yang takwa. Fujur itu ada semua itu sifat-sifat yang jelek. Ya, sorokau, benci, iri, ya, makutu, segala macam, patotoai, kepo, ada semua di situ. Sedangkan di other side, sisi yang lain, takwa. Terus kita nggak bisa. Jadi kalau ada ibu tidak pernah iri, tidak pernah cemburu, dipertanyakan keibuannya. Kalau ada bapak-bapak tidak pernah sombong, termasuk saya, dipertanyakan kesombongan, kebapaannya. Karena itu Allah berikan kepada kita. Tapi ayat ke-9 Allah memberikan solusinya. Kad aflaha man zakkaha, bukan tazakka. Kad aflaha man zakkaha. Kalau yang tadi itu sabbihisma ya.
Ya sungguh berbahagialah orang yang membersihkan hatinya. Jadi hati dibersihkan. Ada dengki, pokoknya ada cemburu dikubur. Ya ada sombong ditendang. Pokoknya semua itu orang yang membersihkan hatinya dari semua sifat-sifat fujur. Dan Allah memberikan warning ayat ke-10, wa kad haba man dasa, dan rugilah kamu yang membiarkan hatinya dengki, membiarkan hatinya sombong. Kalau ada yang kita dengki, ada yang kita tidak senangi, itu terus yang kita pikir seharian, habis harita itu yang kita pikir. Makanya perbaikilah istighfar, perbanyaklah maaf, dan banyaklah bermunajat kepada Allah supaya kita selalu diberikan hati yang tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikir, bersolat dan sebagainya akan menenangkan hati kita. Pertanyaan yang terakhir, Rasulullah bersabda, apa yang terjadi kalau ada orang berumah di pinggir sungai? Ya, dia 5 kali itu dia terjun ke sungai untuk membersihkan dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya? Maka semua sahabat mengatakan orang itu akan bersih. Dan Rasul mengatakan itu sudah bersih lahiriah. Ada lagi bersih yang lain dalam surat dikatakan bahwa huz min amwalikum sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat, ambillah infak, sedekah dari mereka karena itu akan membersihkan dan mensucikan. Itu lain lagi. Mensucikan harta itu juga bersih. Membersihkan zakat itu juga akan membersihkan. Lain lagi kalau bersih di rumah lahiriah. Jadi ada 2 bersih. Bersih lahiriah dan bersih batiniah. Bersih batiniah itu dari fujur tadi. Tidak ada itu sifat fujur, tapi yang baik. Dan bersih batiniah adalah tidak memiliki zu'udon kepada orang, tidak ada kepo, tidak ada cemburu. Itu semua bersih. Itu akan menyebabkan muka kita selalu baik dan hati kita selalu baik. Ya, seperti dikatakan oleh Ali, karunia ilahi adalah hati. Dan nanti di hari kemudian bahwa semua akan dikumpulkan, semuanya akan memberikan bagaimana kabarnya, illa min qalbin salim, kecuali hati yang selamat. Itulah nanti yang akan selamat di akhirat. Bahagia di dunia karena kalbin salim dan selamat di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu yang membatasi kita, maka sebelum kita menutup acara, saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita sebagai manusia untuk selamat dunia akhirat, maka ada 5 sehat yang harus kita jaga. Yang pertama adalah sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat ekonomi, dan sehat religius. Dan dari kesemua itu, maka ada yang paling penting yang harus kita jaga, yaitu hati. Kebersihan hati akan menyehatkan kita, bukan hanya sehat untuk diri kita sendiri, tetapi juga sehat untuk silaturahmi kita dan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, Ikatan Keluarga Besar PPSP IKIP Makassar dan juga para pemirsa yang sempat menyaksikan Fokus Islami, tiba saatnya kita mengakhiri acara kita, dan sebelum kita mengakhiri kita akan mendengarkan lagi salawat dari Ikatan Keluarga Besar PPSP IKIP Makassar angkatan 1982. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassul
Bila